belas muridnya, rasulnya itu, ya, dia memberikan pesan. Nah, dia memberi pesan. Jadi kita akan lihat ya satu-satu di sini pesan Tuhan itu seperti apa. Pesan Tuhan itu berisi hal-hal penting ya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nih ayat yang kelima. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, lanjut ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi disuruh pergi itu kepada umat Israel yang hilang. Makanya di perikop yang ke-9 kemarin, ingat ya, waktu Tuhan jalan-jalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia kasihan kok lihat orang banyak itu yang apa? Lelah dan terlantar. Itu maksudnya, dia umatku yang hilang seperti domba-domba yang hilang itu. Lelah, terlantar, ya, disuruh ke sana. Jadi kita itu disuruh kepada orang Kristen yang terhilang. Amin. Ada di mana itu orang Kristen yang terhilang? Di dalam gereja, di dalam keluarga kita, keluarga Kristen maksudnya. Jadi jangan salah di sini. Banyak orang disuruh pergi melayani, dia pergi yang di luar, bangsa lain. Ya, ini pergi kepada umatku yang hilang dari Israel. Amin. Jadi ada lihat orang gereja yang itu yang kita datangi, itu yang dilayani. Kenapa kau? Ya. Jadi itu ya. Nah, jadi pesan Tuhan yang pertama, kita itu harus fokus. Amin. Harus fokus kepada umat Tuhan yang terhilang. Ya. Umat Tuhan yang terhilang. Karena di sini jelas sekali, jangan kamu menyimpang. Kemudian jangan masuk ke dalam kota orang Samaria. Ini begini loh, saya cari data. Jadi waktu Tuhan menyuruh mereka pergi ke umat Israel, kan kepada umat Israel. Jadi Israel itu di sana. Nah, jadi waktu mau pergi ke Israel sana, itu akan melewati kota Samaria. Jadi Tuhan bilang, jangan masuk ke kota Samaria ya, jangan mampir kau. Jangan mampir. Nah sekarang nggak mungkin dong kita seperti itu toh. Jadi pengertiannya sekarang ya pengertian rohaninya begitu loh. Jadi kita itu kalau mau melayani Tuhan, mau melayani pekerjaan Tuhan, nggak boleh tengok kiri tengok kanan. Jelas? Ya? Itu maksudnya. Apalagi ini kan dibilang ini kota Samaria. Nggak, kalau melayani itu udahlah fokus sana. Misalnya saya mau melayani Kevin, saya harus fokus ke Kevin. Saya nggak boleh noleh ke kiri ke kanan. Jelas ya? Itu fokus. Terus pesan yang kedua itu di ayat yang ke-7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Nah ini harus ada di dalam setiap kalau kita melayani Tuhan. Jadi kalau melayani orang, konseling orang misalnya loh, harus sampaikan, bertobat, kerajaan harus dekat. Plus, jangan habis doakan orang, konseling orang sudah selesai, tidak ada dikasih tahu itu. Tidak ada muatan itu bahwa kerajaan Allah sudah dekat ya, bertobat ya. Ayo, makanya ini masih ada waktu. Ayo bertobat. Coba setiap hari kita bilang begitu sama anak-anak kita. Waduh, anak-anak kita itu akan hati-hati loh. Bukan cuma anak-anak kita sendiri juga akan hati-hati. Kita sendiri tidak akan sembarangan dengan waktu ini. Betul? Kita tidak akan sembarangan karena waktu singkat sudah mau habis, Tuhan sudah mau datang, terus tidak bertobat,
Aduh, nggak masuk surga. Nggak masuk surga orang kalau tidak bertobat, ya. Dan bertobat itu bukan cuma satu hari, ya, setiap hari. Amin. Itu pesan, ya, yang kedua. Pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga itu ada di ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi kalau melayani pekerjaan Tuhan, jangan harap-harap amplop, jangan harap-harap bayar. Ya puji Tuhan, di jemaat sini tidak ada dibayar kan? Tahu? Nggak ada. Ibu bendahara pernah bayar saya? Ibu gembala pernah bayar saya? Maaf ya, bukan sombong ini, bukan, ini mau membuktikan ini. Saya mau ada di kebenaran ini. Jangan harapkan amplop. Karena apa yang engkau terima itu Tuhan beri cuma-cuma, engkau nggak bayar. Nggak ada Tuhan bilang, aku beri kuasa, ya bayar saya yang beri. Engkau bisa usir roh jahat, engkau bisa lenyapkan segala sakit penyakit dan segala kelemahan. Bayar aku 1 juta, 10 juta. Nggak ada transaksi. Nggak ada transaksi ketika engkau terima kuasa itu. Amin. Makanya ketika engkau juga memberikan kuasa itu kepada orang yang kau layani, cuma-cuma. Amin. Jadi jangan sudah baik dengan orang terus nggak dihargai, nggak dihormati. Aduh, kok ya? Kok nggak dihargai ya? Kok nggak dilihat ya? Oh haleluya. Cuma-cuma. Mau dihargai, mau dihormati, mau dibayar apa tidak, itu bukan urusan kita. Amin. Ya, jalan bersama. Kita harus fokus bagianku, beres dengan Tuhan. Amin. Itu. Terus pesan yang keberapa sekarang? Catat nggak di situ? Pesan yang keberapa sekarang? Haleluya. Keempat, ya. Itu di ayat yang ke-9 dan 10, ya. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nggak boleh bawa emas atau perak atau tembaga, nggak boleh, ya. Dan semua apa itu? Kenapa Tuhan bilang nggak boleh bawa itu? Karena Dia yang mengutusmu itu kaya, sudah memperlengkapimu dengan luar biasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepadamu itu yang akan membuat engkau kaya raya